Nusantara dimanapun Anda berada, kali ini di Longko Channel kita sedang membahas bagaimana penanaman rapat dengan jarak 1,5 meter. Ini adalah jarak 1,5 meter dari sini, dan hasilnya baik sahabat. Jadi buahnya seperti ini juga bagus. Ini dalam masa perawatan. Pada saat sekarang cuaca musim hujan itu sudah berkurang, jadi saat sekarang rutin untuk dilakukan penyiraman. Dan ini sampai di sana dengan jarak yang rapat dan buahnya cukup baik ya. Ini dalam masa perawatan. Jadi sahabat tani tidak perlu khawatir, Anda akan menanam dengan jarak rapat 1,5 meter, itu pun tetap bisa kita tanam. Dan hasilnya seperti ini sahabat. Buahnya juga bagus. Kemudian di pepaya California ini sudah mulai berbuah dengan baik. Dan batangnya juga sehat sahabat. Batangnya ini juga normal, besar ya. Nanti pada saatnya ini akan ditimbun kembali sehingga akar ini tidak kelihatan. Untuk sementara ini belum dilakukan untuk penimbunan pada batang pepaya ini. Pepaya California ini berumur 4 bulan dan sudah belajar berbuah seperti ini. Dengan jarak yang rapat, penanaman rapat, tetap akan mendapatkan hasil atau pembuahan yang baik juga. Yang penting perawatan sahabat tani. Perawatan itu meliputi dari pemupukan dan pengairan, dan jangan lupa juga dilakukan pruning sahabat. Nah, kemudian di pepaya California ini kita juga harus melakukan sortir sahabat. Ini juga kita sortir buah yang seperti ini akan jadi buah benju. Buah benju ini sebaiknya disortir saja karena ini akan tetap memakan nutrisi pada pepaya. Jadi sahabat tani, untuk perawatan pepaya atau pepaya California, jadi kadang-kadang petani masih ada yang berpikir ingin buah yang bagus, ingin hasil yang bagus, tapi saat perawatan mengeluarkan pupuk itu masih ditahan-tahan. Sebaiknya itu memberikan pupuk pada tanaman pepaya California yang cukup. Bagaimana cukup yang dimaksud? Cukup yang dimaksud itu sesuai dengan dosis yang diberikan sesuai dengan umur. Ketika umur kecil jangan terlalu buang-buang pupuk. Demikian pula pada saat dia sudah berbuah juga memberikan pupuk yang cukup. Misalkan dengan menggunakan pupuk organik. Dengan usia 4 bulan minimal diberikan pupuk pada batang pepaya ini adalah 4 kg pada pepaya California yang berumur 4 bulan dengan pupuk organik maksud saya. Nah, lalu bagaimana apabila digunakan dengan pupuk kimia? Pupuk kimia pada usia 4 bulan ini kita bisa memberikan 250 gram sampai dengan 500 gram dalam waktu 1 bulan 1 kali. Kemudian dicontohkan ini adalah pepaya California sudah berumur 4 bulan, menginjak ke 4 bulan lebih lah, kurang lebih 4 bulan 3 hari. Nah, ini sudah sebesar ini. Bisa didekatkan mas ya. Ini umur 4 bulan sudah berbuah seperti ini. Artinya pepaya California ini memiliki cukup nutrisi. Contohnya ini adalah kita berikan juga pupuk organik berupa kohi kambing yang digiling, juga diberikan pupuk kimia karena ini sudah mengalami masa pembuahan dan mulai mengisi daripada buah pepaya ini, sehingga harus dilakukan pemupukan yang cukup. Kemudian selain daripada pemupukan, kita juga harus melakukan penyemprotan sahabat. Jadi supaya buah atau kembang ini juga tidak rontok, kemudian terlepas dari penyakit-penyakit yang ada. Sahabat tadi, kembang lanang. Nah, ini disebut dengan pepaya berbuah jantan. Nah, ini biasanya dalam kebun pepaya California
dalam jumlah tertentu dalam setiap kebun biasanya ada bunga atau kembang pepaya lanang. Nah, ini bahasa Jawa pepaya lanang. Nah, kemudian sahabat, ini ada yang unik nih. Meskipun ini jantan, tapi ini ada yang berbuah nih. Meskipun buahnya bulat, ini juga lucu nih. Ada tangkainya panjang, kemudian ada buahnya. Dan ini buahnya juga cuma 3 ini sahabat. Nah, ini nanti akan kita biarkan saja sampai dengan waktunya masak. Nah, jadi kembang lanang ini sebenarnya manfaatnya banyak sekali untuk kembang lanang. Jadi ini bisa digunakan untuk sayuran, bisa untuk ulupan. Nah, jadi ini apabila di sayur ini pahit rasanya, dan pahitnya ini menjadikan obat. Konon ceritanya kalau kembang pepaya lanang ini apabila dimasak, rasa pahit itu dapat mengobati beberapa penyakit. Yang jelas penyakit untuk lapar sahabat. Ada hal penting untuk bisa kita ketahui, yaitu untuk pepaya California yang batangnya kokoh seperti ini, dan ciri-ciri untuk batang pepaya yang akan membawa buah yang banyak. Yang pertama adalah batangnya kokoh, kemudian kalau kita lihat ke atas ini adalah dahan rantingnya ini cukup lebat. Jadi jarak antara ranting satu dengan ranting satunya ini cukup dekat. Nah, inilah yang bakal membawa buah lebih bagus. Contohnya seperti ini. Nah, kita perhatikan ini juga rantingnya atau dahannya cukup dekat, sehingga dengan kedekatannya ini nantinya setiap dahan itu di sela-selanya akan membawa bunga, dan bunga inilah calon buah sahabat. Nah, ini cukup dekat, cukup rapat. Ini kelihatannya kecil ya sahabat. Saat sekarang masih kelihatan kecil-kecil, tapi ketika nanti sudah mulai beranjak besar, ini akan tampak rapat. Kita lihat yang lain, contohnya ini juga. Ini cukup dekat, cukup rapat. Coba Anda perhatikan, selain daripada dahannya ini rapat, buahnya juga rapat. Apa yang beda pada batang pepaya ini? Ya, pangkalnya ini cukup besar. Dan pangkalnya ini subur sekali, batangnya sangat subur. Nah, ini ada buah yang bejo, kita petik aja. Disortir saja. Pepaya California ini sudah berumur 5 bulan sahabat. 5 bulan, ini sebentar lagi sudah mulai belajar untuk dipetik, untuk belajar panen pertama. Kurang lebihnya sekitar 10 hari lagi. Kemudian apakah cuma satu batang saja yang batang pangkalnya ini besar? Kita coba geser ke sini sahabat. Nah, ini juga pangkalnya cukup besar, buahnya juga besar. Ini jenis pepaya California, sama saja sahabat. Kita geser ke sini. Ini juga sama, batangnya cukup besar. Bahkan kalau menurut saya ini batangnya di atas rata-rata. Yang diharapkan itu batangnya kokoh, besar, buahnya juga bagus, rantingnya atau dahannya juga lebat, bahasa Jawa itu kerep. Nah, sehingga kembang itu akan terus berbuah di sela-sela tangkai. Di sela-sela tangkai inilah bakal buah. Nah, ciri-cirinya batang pepaya yang dicari selama petani kokoh, pendek berbuah, kemudian rantingnya ini lebat. Jenis seperti ini akan bertahan lama.
bertahan lama dalam arti buahnya ini terus tanpa putus, yang penting nutrisi yang diberikan atau pupuk yang diberikan itu selalu cukup. Batang besar tidak berarti buahnya akan besar atau akan buah terus menerus. Memang ada beberapa pilihan atau beberapa jenis pepaya yang bentuknya batangnya besar tetapi buahnya belum tentu banyak dan rapat. Contohnya ini sahabat, batangnya besar tetapi buahnya juga tidak banyak. Nah, ini hanya besar batangnya, jadi kita juga harus teliti jenis pepaya mana yang batangnya besar, buahnya banyak, dan dahannya juga lebat. Baiklah sahabat tani, sampai di sini tip dari Longko Channel. Dukung Longko Channel dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Hidupkan tombol loncengnya agar selalu aktif dan update info baru dari Longko Channel. Terima kasih dan sampai jumpa.